Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardah Masuro. Di sini saya akan menerangkan tentang panduan umum, ejaan bahasa Indonesia, serta sejarah bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa asing yang diadopsi oleh bahasa Indonesia. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia adalah peraturan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015. Di dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia terdapat 4 bagian, yaitu pemakaian huruf, pemakaian tanda baca, penulisan kata, penulisan unsur serapan. Yang pertama, kita akan membahas pemakaian huruf. Dalam pemakaian huruf ada 8 bagian. Yang pertama, huruf abjad. Yang kedua, huruf vokal. Yang ketiga, huruf konsonan. Yang keempat, huruf diftong. Dan yang kelima, gabungan huruf konsonan. Keenam, huruf tebal. Ketujuh, huruf miring. Dan kedelapan, huruf kapital. Yang pertama kita bahas adalah huruf abjad. Huruf abjad adalah huruf baku yang digunakan untuk pengejaan bahasa Indonesia. Huruf ini terdiri dari 26 huruf, yaitu huruf A sampai huruf Z. Yang selanjutnya adalah huruf vokal. Huruf vokal adalah huruf yang melambangkan vokal dalam ejaan bahasa Indonesia. Huruf ini terdiri dari 50 huruf, yaitu A, I, U, E, O. Yang selanjutnya kita akan membahas huruf konsonan. Huruf konsonan adalah huruf yang menggambarkan konsonan dalam ejaan bahasa Indonesia. Huruf konsonan terdiri dari 21 huruf dari huruf abjad yang tidak termasuk huruf vokal. Contoh kalimat yang terdapat huruf konsonan yaitu bahasa. Dalam kalimat bahasa ini, huruf konsonan berada di awal kalimat. Contoh kedua adalah sebut. Dalam kalimat sebut ini, huruf konsonan berada di tengah-tengah kalimat. Contoh ketiga adalah adab. Dalam kalimat adab ini, huruf konsonan berada di akhir kalimat. Selanjutnya adalah huruf diftong. Huruf diftong adalah huruf gabungan dari huruf vokal. Huruf ini terdapat 4 bagian huruf, yaitu AI, AU, EI, dan OI. Contoh huruf diftong pada kalimat adalah seperti ini. Bila kalimat pandai itu dibaca pandai, bukan pandai. Kalau di kalimat harimau bukan dibaca harimau, tapi harimau. Kalau di kalimat survei bukan dibaca survei, tapi survei. Pada kalimat amboi bukan dibaca amboi, tapi amboi. Yang selanjutnya adalah hubungan huruf konsonan. Dalam hubungan huruf konsonan terdapat huruf yaitu KH, NG, NY, dan SY. Contohnya seperti kalimat akhir. Ini terdapat huruf gabungan konsonan yaitu KH. Contoh selanjutnya adalah senang. Di sini juga terdapat huruf gabungan konsonan yaitu NG. Yang selanjutnya adalah nyata. Di sini juga terdapat huruf gabungan konsonan yaitu NY. Dan satu lagi contoh yaitu syarat, yaitu terdapat juga hubungan huruf konsonan yaitu SY. Yang selanjutnya adalah huruf kapital. Huruf kapital biasanya digunakan untuk awal kalimat dan digunakan untuk nama orang, gelar, agama, hari, tanggal, dan lain-lain. Selanjutnya adalah huruf miring. Huruf miring biasanya digunakan untuk penegasan kata atau penulisan judul buku atau penulisan daftar pustaka. Dan yang selanjutnya adalah huruf tebal. Huruf tebal digunakan untuk menulis judul buku dan penegasan suatu kalimat atau bab, penulisan bab atau penulisan cover buku. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari penjuru Nusantara berkumpul dan merapatkan suatu pilar. Pilar tersebut berbunyi, 1. Bertumpah darah, dan 1. Tanah Indonesia. Yang kedua, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pilar tersebut disebut dengan Sumpah Pemuda. Unsur ketiga dari pilar tersebut ialah menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ini yang membuktikan bahwasanya bahasa Indonesia adalah bahasa bangsa Indonesia.
Pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa nasional bangsa Indonesia. Dan pada keputusan Kongres Bahasa Indonesia kedua tahun 1964 di Medan menyatakan bahwasanya bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Kenapa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu? Karena dulu sejak zaman Raja Sriwijaya, bahasa Melayu adalah bahasa yang sangat populer yang digunakan untuk orang berdagang dan komunikasi antar wilayah dan antar negara. Yang terakhir adalah adopsi bahasa Indonesia dari bahasa asing. Yang pertama adalah aktor dari bahasa Inggris, yaitu actor. Yang kedua adalah ajudan dari bahasa Belanda, yaitu adjudans. Yang ketiga, alkohol dari bahasa Arab, yaitu alkohol. Untuk materi selanjutnya adalah karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karangan tentang ilmu pengetahuan yang berdasarkan fakta yang ditulis dengan metodologi penulisan yang baik dan benar. Jenis-jenis karya ilmiah seperti makalah, skripsi, artikel, paper, kertas kerja, tesis, dan lain-lain. Fungsi karya ilmiah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Karya ilmiah juga memiliki struktur. Yang pertama adalah pendahuluan, kedua isi dan pembahasan, ketiga yang terakhir adalah kesimpulan. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.